Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Mungkin aku Ya, peserta senang yang ya. paling muda di sini. Senang ya kita bisa sampai di akhir acara ini ya. Oke, silakan. Sama. Nah, aku mau kesaksian. Jadi kayak awalnya tuh aku kayak ngerasa pemulihan bisa ya lewat online gitu. Seolah-olah mengkotakkan Roh Kudus tuh kayak cuma bekerja kalau secara langsung. Biasanya kalau lihat online gitu karena udah biasa aku kuliah pakai online jadi kayak oh paling gitu-gitu aja gitu loh. Kayak udah ada underestimate banget lah gitu. Terus satu sisi kayak ya itu kan udah gerakan gitu kan untuk ikut dan ternyata memang dari dulu tuh udah pengen ikut. Kapan sih gitu, onsite-nya kapan sih gitu, kapan sih akan ada lagi, selalu aja nggak bisa dari kantor, nggak bisa izin dan segala macamnya. Nah sampai akhirnya pacarku nyaranin untuk ikut SOH, ada konflik lah yang masih baru banget gitu terjadi di bulan Januari. Dan itu kayak membuka begitu banyak hal. Dan ketika konflik besar terjadi sama orang tuanya pacarku yang adalah juga seorang hamba Tuhan, itu ternyata membuat luka yang cukup dalam. Tapi aku merasa segala sesuatu baik-baik aja gitu. Jadi kayak depresi, semua pelayanan tetap aku kerjain, aku tetap memuridkan orang gitu loh. Bahkan kayak tahu gitu materi gambar diri, tahu gitu loh gimana caranya membagikan materi gambar diri. Tapi ternyata ketika masuk identitas orang percaya, aku kayak, loh kemana yang aku pelajari selama ini? gitu. Jadi tiba-tiba aja kayak Tuhan bawa aku ke titik terendah di mana aku mengalami sebuah krisis gambar diri, aku mengalami krisis iman bahkan. Dan aku nggak ngerti gitu, sebenarnya ini akarnya dimulai dari mana? Apakah konflik yang parah dengan calon mertuaku gitu lah. Apakah dari situ ternyata di sini justru dibukakan hal-hal yang aku bahkan nggak pernah ingat gitu loh. Hal-hal yang dari masa lalu, hal yang masih kecil gitu loh. Kan pernah juga dilayanin gitu waktu aku mahasiswa. Aku sekarang lanjut lagi S1 dulu D3. Nah, waktu D3 dulu itu pernah dilayani juga di komunitas mahasiswa. Itu dilayani retret dan segala macamnya. Nah, awalnya aku pikir udah selesai gitu loh. Tapi ternyata beda. Hal-hal yang di retret memang apa yang aku ingat gitu. Apa yang aku ingat itu yang aku ungkapkan. Tapi ya ini pekerjaan Roh Kudus adalah mengungkapkan hal-hal yang tidak pernah aku ingat bahkan gitu loh. Hal-hal yang menjadi akar masalah yang selama ini secara sadar nggak bisa untuk diingat, tapi Tuhan bongkar gitu. Itulah pekerjaan Roh Kudus gitu loh. Bahkan di situ Tuhan bongkar momen dimana kayak aku pernah trauma gitu loh. Ternyata trauma sama Tuhan waktu aku pernah pernah waktu SMP aku melihat mamaku merokok gitu loh. Di situ aku berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan berhentikan mama merokok. Di situ aku belum terlalu kenal Tuhan. Ternyata ketika itu mamaku dibawa pengaruh seorang ibu yang datang ke rumah, entah gimana cekcoknya mungkin sama papa, aku nggak tahu, papa sama mama LDR, beda kota. Di situ ada seorang ibu yang dia tuh punya bawa pengaruh buruk, dia okultisme juga, akhirnya mamaku menjadi seorang perokok pada waktu itu. Dan aku minta mamaku stop. Dan aku di situ doa sama Tuhan. Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Tiba-tiba kakiku lumpuh. Dan ternyata hal itu yang membuat aku susah gitu buat percaya sama Tuhan. Akhirnya begitu banyak konflik yang terjadi adalah, kok Tuhan aku nih berdoa syafaat, aku doa puasa buat keluarga aku kenal Tuhan kok nggak terjadi, buat adikku bertobat kok nggak terjadi. Tiba-tiba ditambah lagi konflik-konflik di mana kok mamanya pacarku ini bisa ya fitnah aku kayak gitu, kayak misalkan udah deket begitu lamanya, udah kenal aku begitu dalam, ini hamba Tuhan kok bisa sih ngomong kayak gitu. Dan akhirnya secara nggak sadar serangan kepada hamba Tuhan ini itu membuat aku punya pikiran yang salah tentang Allah, pribadi Allah. Dan di situ Tuhan bongkar gitu hal-hal yang buruk tentang diriku dan bagaimana aku juga pernah mengalami trauma masa kecil gitu. Aku begitu ketakutan melihat adikku hampir mati di depan mataku gitu. Dan di situ Tuhan tunjukkan gitu loh. Kalau aku di sini loh, nah aku di sini gitu. Di momen dimana aku takut waktu kecil, Tuhan tunjukkan aku di sini, di sebelah kamu. Gitu. Dan di situ kayak ada sesuatu di dalam hatiku yang merasa damai sejahtera dan pelan-pelan Tuhan mulai ubah, Tuhan mulai pulihkan dan bahkan ya bonusnya benar tadi kata Mas Jonathan tadi hubungan sama pacar juga jadi lebih baik gitu loh. Jadi kayak gitu Puji loh. Tuhan ya. Ya, Puji Tuhan. konflik-konflik kita sering terjadi konflik Bu, tapi puji Tuhan karena pacarku sebelumnya juga SOH, jadi kita saling mendoakan malah gitu Ya, puji kadang-kadang. Tuhan ya. Iya, Ya, puji Tuhan. Oke, banyak hal yang Puji Tuhan, Adita.
banyak hal yang dipulihkan ya, Adita ya, dan terus bertumbuh, berproses di dalam pemulihan, karena pemulihan tidak berhenti hanya sampai di wisuda ini. Ya, kita terus akan berproses di dalam perjalanan hidup kita. Baik, terima kasih Mbak Adita.